Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizali, mahasiswa pendidikan profesi guru dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini saya akan menjelaskan aksi nyata saya dari jurnal modul 3 di eh, pembelajaran pendidikan profesi guru dengan judul Jurnal Pembelajaran Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Yang pertama mengenai mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, mengenal diri adalah langkah fundamental untuk memaksimalkan potensi dan dampak kita di ruang kelas. Ini berarti memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan gaya belajar kita sendiri. Apakah kita seseorang yang sabar, inovatif, atau lebih analitis? Mengetahui karakteristik ini membantu kita memilih pendekatan pengajaran yang paling efektif dan otentik. Refleksi diri secara berkala seperti menanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan yang lebih baik, atau bagaimana respon saya terhadap situasi di kelas. Ini adalah kunci untuk kita terus bertumbuh. Peran pendidik jauh melampaui penyampaian materi. Kita adalah fasilitator, pembelajaran, mentor, inspirator, dan terkadang pendengar setia. Kita tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini berarti menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan merangsang, di mana setiap siswa dihargai dan dimotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Dengan memahami diri secara mendalam, kita dapat memainkan peran ini dengan lebih efektif dan penuh makna. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan kebutuhan beragam siswa, mengelola tantangan dengan bijak, dan yang terpenting menyalurkan semangat belajar yang tulus pada generasi mendatang. Kesimpulannya, perjalanan mengenal diri ini adalah proses berkelanjutan yang akan memperkaya pengalaman kita dalam mengajar. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan perjuangannya. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Sorjaningrat, adalah tokoh sentral dalam sejarah pendidikan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena pemikiran dan dedikasinya yang luar biasa dalam memajukan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berakar kuat pada konsep kemerdekaan dalam pendidikan, yang berarti memberikan kebebasan kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Ini menentang sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan hanya menguntungkan segelintir orang. Beberapa poin penting dalam pemikirannya meliputi pendidikan sebagai tuntunan, bukan paksaan. Pendidikan seharusnya menuntun anak untuk menentukan potensi terbaiknya, bukan memaksa mereka mengikuti pola tertentu. Trilogi pendidikan, semboyan terkenalnya adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Menjadi filosofi dasar dalam mendidik. Ini menekankan peran guru sebagai teladan, motivator, dan fasilitator. Pendidikan holistik. Bapak Ki Hajar Dewantara meyakini pendidikan harus seimbang antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik, serta mencakup aspek moral, sosial, dan keterampilan praktis. Trisentra pendidikan. Pentingnya kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter dan budi pekerti anak.
Pendidikan berbasis kebudayaan. Pendidikan harus melestarikan dan memajukan kebudayaan bangsa, sehingga menghasilkan manusia yang berbudaya dan cinta tanah air. Perjuangan Ki Hajar Dewantara. Perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga politik. Beberapa poin penting dalam perjuangannya adalah: pertama, jurnalis dan penulis kritikus. Beliau aktif menulis di berbagai surat kabar dan majalah, mengkritik keras kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang diskriminatif. Salah satu tulisannya pada saat itu menjadi sangat fenomenal, yaitu Als ik en Nederlands was. Artinya, seandainya aku seorang Belanda. Tulisan itu membuatnya diasingkan ke Belanda. Pendiri Indische Partij bernama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Beliau mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Sebuah partai politik pertama di Indonesia yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan dan mempersatukan seluruh Hindia Belanda. Mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Ini adalah langkah revolusioner untuk menyediakan pendidikan yang merdeka dan nasionalis bagi semua anak Indonesia. Tanpa memandang status sosial, melalui Taman Siswa, beliau menanamkan nilai-nilai patriotisme dan kemandirian kepada siswa. Pahlawan nasional dan Menteri Pendidikan yang pertama. Atas jasa-jasanya, Bapak Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai pahlawan nasional. Beliau dihormati dengan penetapan tanggal kelahirannya, 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau juga sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Berikutnya Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan nasional. Pendidikan Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional berarti seluruh sistem dan praktik pendidikan di Indonesia harus berakar dan dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita bangsa. Penguatan budi pekerti melalui Trisentra Pendidikan. Penguatan budi pekerti melalui Trisentra Pendidikan adalah sinergi harmonis antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membentuk karakter dan akhlak mulia pada anak. Setiap sentra memiliki peran krusial. Pertama, keluarga. Merupakan fondasi utama pembentukan nilai-nilai dasar, etika, dan kebiasaan baik melalui keteladanan orang tua. Berikutnya, sekolah. Lingkungan formal yang membimbing kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta mempraktikkan budi pekerti dalam interaksi sosial. Yang ketiga, masyarakat. Ruang belajar praktik sosial, interaksi, dan pengembangan diri anak melalui kegiatan kemasyarakatan dan teladan lingkungan. Konsep mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam berarti pendidikan harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi unik setiap anak, serta kondisi geografis dan budaya lingkungannya. Ini mengakui bahwa setiap anak lahir dengan keunikan dan tidak bisa diseragamkan. Mendidik sesuai kodrat zaman berarti pendidikan harus adaptif dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global saat ini. Anak perlu dibekali keterampilan yang sesuai untuk menghadapi masa depan yang terus berubah, tanpa melupakan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Bagaimana mendidik secara kontekstual? Mendidik secara kontekstual berarti menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan pengalaman siswa. Ini membuat pengalaman belajar lebih relevan, bermakna, dan mudah dipahami, karena
siswa dapat langsung melihat aplikasi dari apa yang mereka pelajari di lingkungan sekitar mereka. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan dunia mereka. Menyikapi keberagaman. Menyikapi keberagaman dalam dunia pendidikan berarti menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan menghargai setiap perbedaan, yang meliputi pengakuan dan penghargaan. Artinya, mengakui adanya perbedaan latar belakang, suku, agama, budaya, kemampuan, ekonomi, dan menghargai kontribusi unik setiap individu. Pembelajaran diferensiasi, artinya menyesuaikan metode, materi, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar beragam siswa. Promosi toleransi dan empati, artinya mengajarkan siswa untuk saling menghormati, memahami sudut pandang yang berbeda, dan berinteraksi secara positif. Pencegahan diskriminasi, melawan segala bentuk diskriminasi, dan memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Apa saja urgensi pendidikan nilai di Indonesia pada saat ini? Pendidikan nilai di Indonesia sangat mendesak karena menjadi benteng pertahanan dari krisis moral dan degradasi karakter yang marak terjadi. Di tengah arus globalisasi dan gempuran informasi digital, generasi muda rentan terpapar konten negatif, individualisme, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Pendidikan nilai berfungsi sebagai filter agar peserta didik mampu berpikir kritis, memiliki pertimbangan moral, dan memilih tindakan yang benar berdasarkan Pancasila, agama, serta norma yang berlaku. Tanpa pengetahuan nilai, bangsa terancam kehilangan jati diri dan identitasnya di tengah perubahan zaman. Nilai-nilai dasar dalam pendidikan. Menurut pendapat saya, nilai-nilai ini meliputi yang pertama, integritas, artinya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Kedua, kerjasama, artinya saling menghargai, mampu berkolaborasi, dan memberikan rasa empati. Ketiga, rasa ingin tahu, artinya semangat untuk terus belajar dan berpikir kritis. Keempat, kreativitas, artinya adalah kemampuan untuk berinovasi dan menemukan solusi baru. Kelima, toleransi, artinya menghargai keberagaman dan perbedaan. Terakhir, kepedulian, artinya rasa empati dan tanggung jawab sosial terhadap sesama dan lingkungan. Berikutnya ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama, beriman dan bertakwa. Maknanya, menjalankan ajaran agama, berakhlak mulia, dan berpegang teguh pada nilai spiritual. Kedua, cinta tanah air. Bangga menjadi bagian dari Indonesia, melestarikan budaya dan menjaga persatuan. Yang ketiga, mandiri, mampu mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan tidak bergantung pada orang lain. 4. Cerdas dan inovatif. Terus belajar, berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. 5. Peduli dan gotong royong. Memiliki empati, membantu sesama, dan berjiwa sosial. Yang keenam, disiplin dan tangguh. Artinya mampu mengelola diri, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Yang ketujuh, sehat dan bugar. Artinya menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai aset berharga. Peran guru dalam pendidikan nilai. Peran guru dalam pendidikan nilai sangat krusial, di mana guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dan pembimbing karakter. Guru harus menjadi teladan, menunjukkan integritas, kejujuran, dan empati dalam tindakan serta ucapan sehari-hari. Mengintegrasikan nilai, menyisipkan nilai-nilai luhur ke dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya sebagai topik terpisah. Menciptakan lingkungan positif, yaitu membangun budaya sekolah yang suportif, inklusif, dan menghargai perbedaan. Membimbing dan membina, artinya memberikan contoh,
menasehati, dan membimbing siswa untuk memahami serta mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Melakukan pembiasaan, artinya mengajak siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai baik melalui kegiatan rutin di sekolah. Berikutnya pengertian kode etik guru. Kode etik guru adalah pedoman atau norma perilaku yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab profesional seorang guru terhadap peserta didik, masyarakat, rekan kerja, dan profesinya. Tujuannya adalah menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme guru agar dapat memberikan layanan pendidikan terbaik yang berdasarkan moral dan etika. Contoh penerapan kode etik guru terhadap peserta didik. Guru wajib membimbing siswa untuk menjadi manusia Pancasila, bersikap profesional dan tidak diskriminatif. Contoh penerapannya, memberikan penilaian yang adil kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonominya. Kemudian terhadap orang tua atau masyarakat. Guru menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat untuk kemajuan pendidikan anak. Contoh penerapannya yaitu mengadakan komunikasi rutin dengan orang tua siswa untuk membahas perkembangan belajar anak dan bekerja sama dalam mengatasi masalah. Terhadap rekan sejawat, guru memelihara hubungan kekeluargaan dan saling menghormati sesama guru. Contoh penerapannya adalah saling membantu dalam menyusun materi ajar atau bertukar pengalaman mengajar, serta menghindari menjatuhkan dan menjelekkan rekan kerja. Terhadap profesi, guru secara pribadi dan bersama-sama meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Contoh penerapannya adalah aktif mengikuti pelatihan atau seminar untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional. Terhadap pemerintah, contohnya guru melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Contoh penerapannya adalah menerapkan kurikulum yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kesimpulan dan kesan-pesan yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran pada modul 3 pada perkuliahan profesi pendidikan guru. Modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai merupakan konten yang sangat bermakna untuk saya dalam memahami tugas dan peran saya sebagai seorang pendidik. Kesan yang saya rasakan selama mempelajari modul ini adalah saya merasa termotivasi untuk menerapkan pendidikan nilai dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Pesan saya bagi penulis modul ini adalah ucapan terima kasih karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Harapan saya, semoga tim pembuat modul materi PPG 2025 selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Penutup dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Rijali dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Menutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.